Bukankah ini suami kakak saya yang tidak berguna? Sisa-sisa keluarga Qian berani datang ke sini. Qian Tian, kamu bukan lagi menantu keluarga yang kami. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Aku tulus mengucapkan selamat ulang tahun kepada tetua Yang. Bagaimanapun kita sudah berteman selama 100 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Saya mengerti Qian Tian memiliki niat yang sangat baik hari ini. Mengapa kita tidak membiarkannya saja? Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu membela orang jahat. Dasar tidak berguna. Harap diam. Tetua Yang, hari ini adalah perayaan ulang tahunmu yang merupakan acara besar. Aku masih berharap kita bisa lebih harmonis, meskipun keluarga Su mungkin tidak terlalu terkemuka. Aku dengan tulus mendoakanmu panjang umur, seperti pegunungan selatan dan berumur 100 tahun. Jangan biarkan hal lain memengaruhi keberuntunganmu. Yang tidak berguna. Tuan muda ini akan membuka matamu tentang apa itu hadiah ulang tahun yang sesungguhnya. Ini porselen biru putih dinasti Tang. Ini adalah barang unik dan satu-satunya di dunia. Jarang terlihat di dunia. Aku menghabiskan 66 juta untuk mendapatkannya dari teman baikku. Ini melambangkan keberuntungan dan umur panjang dan kemakmuran abadi bagi keluarga. Nilai pasar sebenarnya setidaknya 100 juta ke atas. Inilah yang kusebut hadiah berharga. Dan sentimen yang bahkan lebih mendalam. Saat memberikan hadiah, kamu harus seperti Tuan Muda Xiangyang. Pertama, kamu harus rela mengeluarkan uang. Dan kedua, kamu harus rela berusaha. Sekarang lihat dirimu. Siapa tahu di mana kamu menggali barang kios jalanan itu. Beraninya kamu mencoba menipu orang di sini. Tidakkah kamu malu? Keluarga yang kami merasa malu. Apakah Anda mendengarnya? Barang kios jalanan Anda yang tidak berharga. Keluarga yang kami pandang rendah. Keluar dari sini. Dengan benda itu terkondensasi dari energi vital dan darahku sendiri. Dinamakan Mutiara Dewa Naga. Ditempatkan di ruangan radius 100 meter. Semua bisa mengatur napas dan menenangkan pikiran, memperpanjang umur. Untuk waktu yang lama, beberapa luka dan rasa sakit ringan, semuanya dapat disembuhkan tanpa disadari. Bukankah kau sudah cukup diberi pelajaran oleh Ketua Altar Kolam Naga Suci 2 hari lalu? Dan Mutiara Dewa Naga, kau benar-benar berpikir kau adalah Jenderal Naga? Aku adalah Jenderal Naga. Jenderal Naga adalah aku. Qian Tian, bagaimanapun kau tamu terhormat. Keluarga Yangku selama beberapa tahun. Jangan salahkan orang tua ini. Jenderal Naga 100 tahun yang lalu. Dionya sudah tercerai-berai. Pada perayaan ulang tahun Tuan tua Yangku. Untukmu mengaku gelar terhormat Jenderal Naga. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Justru karena tak ada perlindungan Jenderal Naga, sehingga Jiang Cheng tak ada yang jeli. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Kurang ajar. Kau penipu. Beraninya kau meremehkan komunitas antik Jiang Chengku. Hadiah selamatku terlihat agak tidak lengkap. Tapi masih lebih baik daripada barang palsu yang kamu beli mahal, yang kamu banggakan. Barang palsu tetaplah barang palsu. Jangan bilang kita harus minta Long Wei keluar lagi hari ini untuk berurusan denganmu. Kau bisa makan apapun yang kau mau. Tapi kau tidak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Qian Tian, sepertinya kau sama sekali tidak tahu tentang barang antik dan porselen, bukan? Dasar udit, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Berapa banyak porselen biru putih yang pernah Anda lihat? Semuanya Qian Tian berbicara dengan begitu lancang. Kenapa tak biarkan dia menyelesaikan ucapannya? Mari kita lihat, apakah dia cuma membual saja? Dia mencari mati pengawal. Pukuli anjing ini sampai mati untukku. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Beberapa karakter ini. Setidaknya, kamu harus mengenalinya, kan? Ini? Dibuat pada tahun ketiga Republik Tiongkok. Itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu sekarang. Porselen biru putih Tang milikmu. Hampir tidak bisa dianggap barang tua. Tuan tua Yang, aku memang ditipu porselen biru putih Tang ini. Tapi aku juga habiskan puluhan juta uang nyata untuk membelinya. Dan hari ini, meski porselen ini imitasi era Republik Tiongkok, itu masih bisa dianggap barang bagus. Itu 100 kali lebih baik daripada manik-manikmu yang tidak berharga. Sayang benda ilahi itu kalian remehkan. Mutiara Dewa Naga ini bukan sekadar ornamen. Itu juga bisa dianggap sebagai tonik. Ini memiliki efek memulihkan penglihatan dan memungkinkan seseorang melihat cahaya hari. Dasar tak berguna, berani kau memakannya.
Apakah Anda menganggap kami bodoh? Mutiara bercahaya ini hanyalah benda yang bersinar. Apakah Anda benar-benar berharap itu dapat memulihkan penglihatan orang? Tepat sekali. Aku melihat banyak yang hadir di sini. Yang cukup buta. Mau mencobanya? Siapa yang kau sebut buta? Kau bajingan apa kau bosan hidup? Sayang kamu dari keluarga antik Jiang Cheng, tapi kamu tak punya mata jeli atau wawasan. Jika itu bukan buta lalu apa itu? Kau. Itu mutiara Dewa Naga, coba saja kau tahu. Aku memberikan mutiara Dewa Naga ini secara gratis. Adakah yang cukup berani untuk mencoba? Siapa berani makan sesuatu tak jelas asalnya? Kalau terjadi apa-apa setelah kau makan, bagaimana gantiannya? Aku akan menggunakan hidupku sebagai ganti rugi. Baiklah, jika ini bukan mutiara Dewa Naga, kau tidak hanya harus 66 juta, tetapi kau juga harus berlutut dan meminta maaf padaku. Anak muda, apakah kau serius? Bisakah itu menimbulkan mata? Tentu saja. Tetul, apakah Anda bersedia mencoba? Aku bersedia. Aku sudah setua ini. Mata kiriku katarak lebih dari 20 tahun. Mata kananku mengalami lesi fundus. Sudah lama buta 1 meter, tak bisa bedakan orang. Sebelum aku mati, aku hanya berharap aku masih bisa melihat cahaya hari sekali lagi. Jika kau bisa menyembuhkan mataku, aku akan menyembahmu sebagai dewa. Baiklah tetua. The film was Anda bisa langsung translated menelannya. and narrated by M Media. Ini keajaiban. Aku bisa melihat, aku bisa melihat. Ini keajaiban-keajaiban. Saya bisa melihat, saya bisa melihat. Ini terang, ini benar-benar terang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah dia kaki tangan yang terbangun? Ini sungguh mustahil. Kintian, kau ambil hadiah yang kau beri padaku dan memberikannya kepada orang lain. Apakah kau sengaja mempermainkan keluarga Yang? Sudah kuberitahu betapa berharganya mutiara Dewa Naga. Kalian sendiri tidak menginginkannya. Bagaimana kalian bisa menyalahkanku? Hadiah ucapan selamat Tuan Tua Yang. Kau benar-benar berani memberikannya orang lain. Jetty datang ke perjamuan ulang tahun tanpa membawa apa-apa. Sungguh tidak masuk akal. Pengawal, singkirkan anak muda ini dari sini. Tuan Tua Yang Kintian, di sini untuk ulang tahunmu. Bukankah tidak pantas mengusir seseorang seperti ini? Diam. Sayang kamu juga dari aliansi antik Jing Cheng, garis keturunan keluarga Su. Kau malah bantu orang luar lawan tuanmu. Jika aku tidak diterima, aku akan pergi saja. Jika kamu bersikeras untuk bertarung, maka aku akan melawanmu sampai akhir. Kau Udi, berhenti berakting di depanku. Aku akan memberimu pelajaran sebentar lagi. Kintian, menyerahlah saja. Aku sudah mengetahui semua rahasiamu. Sen, apakah kau mengatakan bahwa anak Kintian ini menyembunyikan sesuatu? Seperti diketahui Kintian selalu lumpuh. Tapi sekarang kakinya tiba-tiba sembuh. Sebenarnya bajingan ini berpura-pura selama ini. Dia berpura-pura lumpuh untuk mendapatkan simpati dari keluarga yang kita. Kenyataannya dia penuh dengan niat jahat. Dia hanya mendambakan aset keluarga yang kita dan mendambakan posisi pemimpin aliansi antik Jing Cheng. Itu hanya angan-angan. Shanshan, masalah ini bukan hal kecil. Apakah kamu yakin tidak membuat kesalahan? Ibu itu benar sekali. Aku sudah menyelidikinya. Kintian ini hanya berpura-pura polos untuk menipu orang lain. Ambisi buas. Jadi kamu adalah serigala jahat besar. Kamu tidak punya hati nurani, tapi kau berani menumpang di keluarga Yang. Kamu benar-benar bajingan tak tahu malu. Menantu biasa berani menidamkan posisiku sebagai pemimpin aliansi. Awalnya, aku ingin mundur setelah perjamuan ulang tahun. Dan kemudian memilih pemimpin aliansi yang baru. Tak kusangka anak ini dapat kabar duluan. Lalu memanfaatkan kesempatan untuk mengucapkan. Untuk mengasasinat orang tua ini. Jadi begitu, posisi ini awalnya milik saya. Betapa liciknya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Posisi ketua aliansi ini dinominasikan bersama oleh 4 keluarga besar. Dan aku adalah pewaris keluarga Wang. Aku Wang Sheng yang punya bagian di dalamnya. Wang Sheng Yang. Tetapi saya adalah pewaris sah keluarga Yang.
Saya adalah cucu kandung kakak saya. Posisi ini seharusnya milik saya. Setelah aku menikahi adikmu, aku akan menjadi iparmu. Posisi ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Semua diam posisi ini. Milikku Yang Xian. Berhenti berdebat. Kita tidak boleh berkelahi di antara kita sendiri. Dan membiarkan orang lain menertawakan kita. Kalian semua hentikan pertengkaran. Mereka yang hadir hari ini, semuanya berasal dari dunia barang antik Yang Chen, keluarga terkemuka. Seperti yang kalian semua dengar. Siapa yang akan dipilih untuk memimpin di masa depan harus didiskusikan secara definitif hari ini. Namun, aku menyarankan beberapa individu pengkhianat untuk mundur lebih cepat daripada nanti. Posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian dambakan. Awalnya aku tidak tertarik pada posisi pemimpin aliansi sialanmu. Bahkan sedikit pun tidak tertarik. Tapi karena kekasaranmu, sekarang aku malah ingin ikut campur. Kentian, kau bukan lagi menantu bajingan keluarga Yang. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur? Pertunangan kita telah ditetapkan oleh leluhur kita. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Apakah kamu masih mencoba mengganggu Xian kami? Selalu ribut Ninrai yang di luar jangkauanmu. Bahkan tidak melihat karaktermu sendiri. Kamu tidak pantas. Saya pikir dia hanya ingin kompensasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ikut kita ke sini? Siapa peduli omong kosong keluargamu? Aku tak sabar menceraikan jalan ini. Kau pikir kau siapa beraninya kau mengutukku? Hari ini di depan semua orang. Aku menceraikanmu. Akulah yang menceraikanmu. Kau tidak suci. Dan berzina dengan penipu Wang Seng Yang. Aku menangkapmu basah. Hari ini aku Qin Tian resmi mengumumkan ke semua keluarga terkemuka Jiang Cheng, hubungan sahabat keluarga Qin dan Yang secara resmi diputus. Persekutuan pernikahan keluarga dibatalkan. Jika sudah rusak ya rusak, apa yang perlu disesali? Ya, keluarga Qin hanya menyisakanmu. Hubungan apa yang tersisa untuk dibicarakan denganmu? Keluarga yang dipromosikan sendiri oleh keluarga Qin. Keluarga Qin Fondasi Dunia Antik Jiang Cheng. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau balik dan tendang kami saat terpuruk. Bukankah itu tak tahu berterima kasih dan tak setia? Itu sudah menjadi ucapan biasa selama ratusan tahun. Siapa peduli siapa yang ingat? Apa kau ingat? Tidak, aku tidak. Persahabatan apa yang tersisa di Jiang Cheng ini? Bahkan cara tulis karakter Qin akan terlupakan. Keluarga suku ingat, keluarga suku peduli. Keluarga suku tidak akan pernah lupa. Suruh Sin. Sepertinya kau tidak ingin hidup di Jinchang lagi ya? Kurasa justru kaulah yang tak ingin hidup lagi. Memalukan, tak pantas disebut keturunan Jenderal Naga. Keluarga Su tetap termasuk keempat keluarga besar. Nona Su, kau harus memahami situasi ini dengan jelas, agar kau tidak mendapati dirimu dikepung dari segala sisi nanti. 100 tahun yang lalu Jenderal Naga gugur. Kerabat Kekaisaran Dasiaku dijarah oleh bangsa asing, kas negara kosong, dan para bangsawan lemah, serta lunak. Keluarga Qin lah yang menata kembali penjaga lama dan mendirikan aliansi Kekaisaran Dasia, mendukung berbagai keluarga untuk berkembang. Barulah pasar barang antik Jiang Cheng mencapai kemakmuran saat ini. Kalian semua baru mencapai kemegahan. Apakah kalian semua melupakan ini? Lupa. Suruh Sin, kau terlalu memuji pria Qin Tian ini. Jangan-jangan kau dekat dengannya. Aku tahu itu sejak perjamuan dimulai. Gadis kecil ini telah melindunginya Qin Tian. Kurasa kedua orang ini tidak khawatir untuk bermesraan. Suruh Sin, katakan padaku apa sebenarnya yang kau lihat dari Qin Tian ini. Apa kau sebegitu putus asanya? Aku tahu kau putus asa. Atau aku akan suruh orang datang mengajarimu. Aku tidak, kamu hanya memfitnahku. Suruh Sin, ku dengar kau melajang selama bertahun-tahun. Dia sudah ditiduri oleh ribuan pria. Dalam hal ini, dia pasti punya banyak pengalaman. Tutup mulut kalian. Nona Rosin secantik bidadari. Aku Qin Tian tidak berani mengklaimnya. Tetapi jika ada kesempatan untuk melindungi kecantikan ini, maka aku bersedia mengambil sikap tanpa ragu. Pria dan wanita tak bermoral tapi tunjukkan kasih sayang. Kau. Nona Ruosin, giliranmu untuk melawan.
Pukulan pertama. Untuk kata-kata hina tak tahu malu. Pukulan kedua untuk perilaku tak sucimu. Pergaulan bebas dan perzinaan. Pukulan ketiga. Karena abaikan aturan leluhur dan lupakan warisan. Pukulan keempat. Karena menghina dewa dan tak hormat pada tetua. Pukulan kelima. Karena serakah akan kekayaan dan kemewahan. Pukulan keenam untuk kesombongan dan menjilat kekuasaanmu. Pukulan ketujuh untuk kesombongan dan perilaku sembrono. Pukulan kedelapan untuk ketidakberperasaan dan ketidakadilanmu. Pukulan kesembilan aku sengaja mengampunimu. Yang Shan, remember taste. Inilah yang pantas kau dapatkan. Jika kau berani mendekati Nona Ruosin lagi, aku akan membuatmu membayar lebih menyakitkan. Kau bisa menghinaku, tapi kau tidak bisa menghina Nona Su. Kau The Kau film bukan was manusia. translated and narrated Memang by aku bukan M. manusia. Aku adalah apa yang kau sebut. Anjing lumpuh bukan. Bukankah kamu minum anggur lalu mandi? Di bawah pengawasan semua orang, kamu benar-benar berani menyentuh putriku. Shen, apa kabar? Shen. Kau benar-benar memberontak. Kau benar-benar berani duduk di singgasana naga ini. Sekarang turun dari sana. Keluarga yang kami pasti bertemu dengan orang bodoh. Apakah kamu tidak bisa mengerti ucapan manusia? Atau apakah kamu punya benjolan di kepalamu? Bahkan kakak saya tidak akan berani duduk di kursi itu. Bagaimana mungkin giliran Anda? Turun dari sana. Aku duduk di sini. Apakah kau menggigitku? Tahu aku tidak menyangka kau begitu berani hari ini. Kau telah mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi ini untuk menguasai semua keluarga Jiang Chen dan mendominasi segalanya. Aku duduk di sini hari ini dengan hanya satu tuntutan. Kembalikan saham keluarga Qinku untuk memulihkan keluarga Qin dan mengembalikan kejayaannya. Tuan tua properti keluarga yang kami. Berapa banyak yang dimiliki oleh keluarga Qinnya? Bagaimana aku bisa tahu itu? Bagaimanapun itu tidak mungkin. Kau mau saham tidak ada. Kau boleh ambil nyawaku tapi tidak sahamnya. Belum pernah lihat orang setak tahu malu itu. Jika kau turun dari kursi ini sekarang, semuanya bisa didiskusikan. Jika tidak, semua orang di sini akan menjadi musuhmu. Bagaimana jika kau mendapatkan sahamnya? Kau tidak akan punya tempat untuk berpijak di Jiang Chen. Bagaimana jika aku memusuhi semua orang yang hadir? Bagaimana jika aku memusuhi seluruh dunia? Jadi kenapa? Keluarga suku akan selalu berdiri di sisi keluarga Qin. Aku mempercayai penilaianku sendiri. Yalang, kau melindungi Qin Tian seperti itu, bukankah itu hanya untuk keuntungan pribadi? Sayangnya kau salah perhitungan. Seorang tokoh kunci di Jiangcheng belum muncul. Tidak peduli siapa yang kau bawa. Kursi ini hari ini. Aku pasti akan ambil saham keluarga Qin. Aku juga pasti akan ambil Properti keluarga yang awalnya milik keluarga Qin. Mereka mengambil 80% kalian tidak ingat. Aku sudah membantumu mengingat. Apa ini? Ini adalah daftar pemakaman anggota keluarga Mucin. Jangan bilang kamu juga ingin kami mengantar keluarga Qin. Karena kau tidak bisa melihat. Bagaimana kalau aku membacakannya untukmu? Tuan Abadi. Saya bisa melihat, saya bisa melihat. Biarkan saya membacanya, biarkan saya membacanya. Biarkan saya membacanya, biarkan saya membacanya. Jiangcheng Jalan Chunchang Wuyun Suan. Jiangcheng Jalan Jiangshu. Moyun Dianwan. Zhuhai Pavilion Harta Karun Jinbei. Yuntian Jalan Tianshan. Pavilion Abadiaze. Jiangcheng. Cukup. Berhenti membaca. Ini? Bukankah ini semua properti keluarga yang kami? bagaimana. Tuan tua yang ini baru permulaan, dan kau sudah menghentikannya membaca. Qin Tian, sebenarnya apa yang kau inginkan? Seberapapun kamu memberontak tetap tak berguna. Lupakan ide itu. Semua aset milik keluarga yang kita. Dengarkan baik-baik. Ini semuanya adalah properti keluarga Qinku. Kakak, apa yang dia katakan benar. Ini adalah semua properti keluarga yang kita. Tidak, bukan.
Jadi memangnya kenapa? Keluarga yang kami membantu keluarga Kiinmu. Merawat mereka begitu lama. Sekarang mereka milik keluarga yang kami. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu di sini? Jika posisi pemimpin aliansi barang antik Jiangcheng diperoleh melalui perebutan kekuasaan dan akuisisi licik, maka ratusan keluarga kita di Jiangcheng. Bukankah itu bikin kita kerumunan tanpa pemimpin? Keluarga Sukami dengan ini menyatakan, mulai hari ini kami resmi keluar dari aliansi antik. Kintian. Suruosim. The film was Sayang sekali. translated and narrated by M. Tidak Media. bisa memainkan kartu yang bagus. Rencananya tidak cacat. Kintian ini semua adalah properti keluarga yang kita, bukan hanya dua mulutmu yang bisa mengambilnya. Mereka sedang bermain rumah-rumahan di sini dan menunjuk apapun yang mereka mau. Benar-benar menggelikan. Jika aku tidak punya beberapa trik di lengan bajuku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk duduk di kursi ini? Aku hanya butuh satu panggilan telepon. Semua properti ini jadi milik keluarga Kinku. Kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Apakah ponselmu maha kuasa? Kenapa kau tidak? Telepon saja dan tuntut beberapa miliar segera. Tuan Qianlu. 3 menit. Pindahkan Tian Xiayi Pintam atas nama keluarga Kinku. Dia sedang berakting lagi. Bukankah nanti dia akan mengundang beberapa aktor lagi? Aku yakin kau, dia pasti tidak akan menemukan siapapun. Bukankah perlu biaya untuk menyewa aktor? Dia tidak mampu. Kurasa hari ini kita anggap saja ini sebagai lelucon. Dan lihat orang gila ini membuat pertunjukan di sini. Mari kita anggap ini hiburan. Untuk jamuan ulang tahun tuan tua kami. Benar sekali. Kintian, silakan duduk di kursi itu. Duduk saja. Mengingat kau adalah Pasim. Kita semua akan sedikit menghiburnya. Halo. Apel. Tian Xiayi Pintan telah memulai prosedur transfer moda. Tuan tua, tuan tua. Qiu Guangxi, kepala Tian Xiayi Pintan, mengatakan bahwa Jenderal Naga telah kembali. Dan 36 divisi Jingbei dan Jenderal Qiu telah kembali ke posisinya. Aku sudah bilang pada kalian semua sebelumnya. Tapi kalian tidak mau percaya. Awalnya properti keluarga Kinku. Semua dipimpin divisi-divisi Jenderal Naga. Didistribusikan di seluruh Dacia. Sekarang setelah Jenderal Naga kembali, mereka secara alami harus kembali ke POS mereka. Tuan Qin hanya mempertimbangkan hubungan masa lalumu, memberimu satu kesempatan terakhir. Sayang sekali kau tidak memanfaatkannya. Sungguh memalukan bagi keluarga yang dihancurkan oleh tanganmu. Omong kosong keluarga yang tidak akan pernah jatuh. Bahkan tanpa fondasi keluarga Qian, keluarga Wang dan keluarga yang kita akan selalu berada di pihak yang sama. Selain itu kita masih punya pendukung yang kuat. Tuan Yuan telah tiba, khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun Tuan Tua Yang. Tuan Besar Yang begitu muda. Dan Anda adalah Yuan Hei, ulang tahun akbar Tuan Besar. Apa maksudnya mengirimimu kotak hantu? Cucuku, Anakku, cucuku. Cepat seseorang ke rumah sakit. Lord Yuan itu saudara kandungku sendiri. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Saya minta maaf. Aku, Yuan-Hei. Pada pertemuan pertama kita, kau begitu kasar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saya datang untuk ucap selamat ulang tahun. Melihat usia Anda yang sudah lanjut. Anda bukan Tuan Besar Yang kan? Ini aku. Apapun itu hadapi aku. Saya minta maaf. Saya kira itu anak yang duduk di singgasana naga. Apel, posisi itu. Bukankah seharusnya itu Anda, pemimpin dunia barang antik Jiangcheng? Urusan keluarga yang kami bukan urusanmu. Bagaimanapun aku Yuan Hei, kekuatan baru di Jiangcheng. Meskipun saya baru di sini, asetku juga termasuk 4 keluarga besar. Mungkinkah posisi ini? Bukankah kita juga harus bersaing? Apakah kau di sini untuk bantu atau jatuhkan kami? Tentu saja saya membantu Anda. Salah paham, salah paham. sudah kubilang itu salah paham.
Bukankah semua baik-baik saja setelah kesalahpahaman ini? Lalu mengapa Anda mengirim abu? Itu pasti dikirim sebagai barang antik. Lihat ini cukup indah. Pasti harganya mahal kan? Jangan khawatir Shanshan, aku cukup akrab dengan Lord Yuan. Denganku di sini jangan takut. Tuan Yue, saya Wang Shengyan. Senang bertemu Anda, senang bertemu. Lord Yuan. Saya yang The film Shanshan was putri tertua translated dari keluarga and Yang. narrated Kami pernah by berhubungan Media. sebelumnya. Wang Shengyan. Yang Shanshan. Mengapa wajahmu begitu bengkak? Apakah Anda baik-baik saja? Aku. Kurasa itu bengkak karena dipukuli. Tuanku, tolong tuanku berikan saya keadilan. Orang di atas panggung inilah yang memukul saya. Sudah kuduga. Maisie, singkirkan dia dari panggung untukku. Kau baik-baik saja. Seorang pahlawan menyelamatkan si cantik. Yuan He. Berhentilah menahan diri. Kau sama sekali tidak di sini untuk ulang tahun. Siapa yang mengatakan itu? Tuan Besar Yang, kemarilah. Karena anak ini telah mengambil singgasana naga. Posisi Anda sebagai pemimpin. Apakah sudah tidak berlaku lagi? Saya punya saran untuk Anda. Setelah ulang tahun ini posisi pemimpin. Saya yang akan duduki, bagaimana menurut Anda? Karena kalian semua di sini untuk merebut posisi ini. Kalau begitu silakan rebut. Mengapa kau mempermalukan orang tua sepertiku? Apakah saya masih perlu merebutnya? Saya hanya menggunakan kata-kata Anda. Untuk mengumumkan masalah ini, aku suruh kau beritahu semua keluarga di Jianshan bahwa mulai sekarang semua harus patuh padaku. Mereka yang tidak patuh akan segera diusir. Pada akhirnya kau masih mendambakan posisi pemimpin. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yuanmu, kau bukan keturunan Jenderal Naga. Kau justru keluarga kelas 3 dari negeri asing. Jika kau yang memerintah dunia barang antik, bukankah itu sama saja menyerahkan tanah Dacia ini dan mengkhianati negara? Mengapa tidak? Keluarga Yuan saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kalian semua. Selain itu, industri inti keluarga yang Anda. Yang Tian Gengu kini di bawah kendali keluarga Yuanku. Tentunya Anda tahu itu. Ini, Nona Su. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Seseorang pasti diam-diam melakukan beberapa urusan gelap. Kalau tidak, Yang Tian Gengu tak akan berpindah tangan begitu mudah. Dan menilai dari ekspresi Tuan Tua Yang, dia tampaknya tidak mengetahuinya. bagaimana mungkin keluarga yang ku santai menyerahkan aset? Itu tidak mungkin. Lord Yuan, bukankah kita sepakat ini adalah kolaborasi? Bagaimana ini berubah menjadi pengalihan? Benar akulah yang menghubungkan kedua keluarga itu. Selama kolaborasi ini terjalin, ketiga keluarga kita akan maju bergandengan tangan. Tepat sekali. Jika saya tahu ini, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Saya bahkan berencana memberi kejutan kepada kakek saya. Siapa yang salah? Karena Anda begitu mudah dibodohi. San, jadi kau yang berada di balik ini. Tunggu saja, aku akan memukulmu sampai mati. Kakek saya juga tertipu. Saya tidak tahu kakek. Tuan. Benda apa ini? Hadiah ulang tahunnya belum diterima. Dia telah jatuh. Ayo serahkan deklarasi formalnya. Saya berharap Tuan Besar yang berkat abadi dan kematian dini. Berkat abadi dan kematian dini. Semuanya seperti yang baru saja saya katakan. Saya yakin semua orang sudah mengerti kekuatan keluarga yang telah melemah. Mulai sekarang kekuasaan di Jiangqiang di tanganku. Mereka yang mengikutiku berlutut dan bersujud 3 kali. Mereka yang menolak akan segera diusir. Keluarga Li saya menolak untuk tunduk. Apa keluarga Yuan Anda? Bahkan jika keluarga Li saya mendirikan faksi sendiri, kami tidak akan berjanji setia kepada klan asing Anda. Keluarga Linku menolak untuk tunduk. Pemimpin aliansi barang antik Jing Cheng kuno ini bisa siapa saja, tapi tidak akan pernah keluarga Yuanmu. Siapa yang tidak tahu siapa di belakangmu? Kekuatan Dacia kami tidak bisa dianggap remeh. Kami lebih memilih bersekutu dengan bajak laut Woko. Menolak tunduk pada Woko. Menolak tunduk pada Woko. The film was
was translated and narrated by M Media. Hentikan. Anda punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini dengan aku di sini, kau bisa lupakan mengambil 1 inci pun lagi. Nah, baru saja Anda masih bertarung sampai mati. Dan sekarang Anda berbalik untuk melindunginya. Anda memihak siapa? Kau tidak pantas tahu. Jangan gugup. Saya hanya menghargai kekuatan Anda. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Ikuti saya mulai sekarang. Benar-benar konyol. Yu Wenhei, dengarkan baik-baik. Di Jiangcheng ini, selama aku ada di sini, kau bisa lupakan menginjak 1 inci pun. Anda, cukup. Ini perjamuan ulang tahun, kenapa harus ribut satu sama lain? Karena hadiah ulang tahun sudah diserahkan. Mari kita sudahi saja. Lord Yuan, keluarga Wang bersumpah mengikuti Tuan Yuan sampai mati. Tolong bawa saya bersamamu. Keluarga yang juga bersedia setia kepada Tuan Yuan. Yang Shanshan. Sungguh memalukan Anda, masih keturunan keluarga Yang. Kalian tak bisa bedakan benar salah menjual negara demi kemuliaan. Anda, apakah Anda layak bagi leluhur keluarga Yang? Ayah, apakah ayah belum mengerti? Mengingat situasi ini, mungkinkah, apakah ayah benar-benar mau setia pada Qin yang tak berguna itu? Apakah ayah benar-benar akan melepaskan Lord Yuan yang begitu mulia? Anda seharusnya senang. Memiliki putri seperti itu, Yang Shanshan, jika dia mengikuti Ku Yuanhei, maka Yang Tiandiangu akan menjadi miliknya mulai sekarang. Yan Bin. Mulai sekarang keluarga Yan akan sepenuhnya bergantung padamu. Ayah, Ayah, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Dokter di mana dokternya? Panggil dokter cepat. ayo dokter cepat. Qin Tian, aku salah menyalahkanmu. Mulai sekarang aliansi barang antik di Jiangchen akan bergantung pada keluarga Kim dan keluarga Sumo. Tidak, Tuan Tua. Ayah, Tuan Tua. tidak dokter cepat dokter. Awalnya, aku ingin berdiskusi damai dengan keluarga Yang. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Qin, ini bukan salahmu. Tuan Tua Yang telah meninggal dunia. Dia mempercayakan segalanya padamu. Aku khawatir Yu Wenhei akan mulai menargetkanmu. Ini kita. Kita. Jangan khawatir meski Yu Wenhei tak datang mencariku. Aku akan menyelesaikan urusan dengannya. Apakah kamu melihat gerakannya hari ini dengan jelas? Kekuatan itu berasal dari batu ilahi Empedu Naga. Jadi batu ilahi Empedu Naga yang kau cari ada padanya. Dia pasti terlibat. Batu ilahi itu ternyata diresapi dengan kekuatan gelap oleh mereka. Sebagai Jenderal Naga, aku takkan membiarkan mereka lolos. Di belakang mereka ada kekuatan bajak laut Woko. Bagus, kita selesaikan urusan lama dan baru. Nona Su. Sebenarnya aku selalu punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Semua orang meragukan identitasku sebagai Jenderal Naga, tapi kenapa kamu begitu percaya padaku? Aku juga tidak tahu. Mungkin itu intuisi. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku sangat mempercayaimu. Memang Apa? Memang kita tidak bekerja sama dengan baik. Kau sangat melindungiku hari ini. Aku hampir meneteskan air mata. Nona Su, aku. Jangan panggil aku Nona Su lagi. Panggil aku Ruosin. Ruosin, apa rencanamu selanjutnya? Hari ini ada perubahan besar di jalan antik. Ini akan memengaruhi struktur pasar secara signifikan di masa depan. 4 keluarga besar barang antik Jiangcheng, masing-masing mengendalikan bidang barang antik yang berbeda. Keluarga Wang terutama berurusan dengan keramik. Keluarga Su fokus pada kaligrafi dan lukisan. Keluarga Yuwin menguasai pasar giok, dan keluarga yang dulunya dominan. Mereka mahir semua kecuali barang perunggu. Sekarang, setelah Tuan Tua yang meninggal dunia, barang-barang lain-lain ini milik keluarga Qinmu.
Jadi apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa menyatukan berbagai keluarga? Saat ini, tidak ada pemimpin. Perjuangan terbuka dan terselubung. Bahkan jika Tuan Tua Yang memiliki wasiat terakhir, 100 keluarga lainnya belum tentu yakin padamu. Kurasa kau harus berkeliling dan mengunjungi setiap tempat, mencari kerjasama sumber daya, dan membangun wibawa keluarga Qin. Kemana? Selanjutnya ada konferensi pertukaran Giok Jiangcheng. Aku akan membantumu mendapatkan koneksi. Ada apa Tuan Qianlu? Jenderal Naga Agung, aku dengar tentang jamuan malam di DLR. Saya khawatir tentang keselamatan Anda. Jadi saya akan mengirim seseorang untuk melindungi Anda. Apa yang mungkin terjadi padaku? Tidak perlu datang. Ngomong-ngomong Tuan Qianlu, bisakah kamu membantuku pindah hotel? Tidak perlu menginap di hotel. Ranjang kita besar dan nyaman. Kamu apa yang kamu katakan? Ranjang besar. Bukan itu maksudku. Konferensi pertukaran Giok. Tuan Ban lama tidak bertemu. Anda terlihat baik berseri-seri dengan kesehatan. Beraninya saya. Tuan Tua Ban pedagang batu kasar. Aku masih harus andalkan keluarga Su untuk kaya. Dan ini adalah Ini adalah ahli yang ingin kuperkenalkan padamu. Qin Tian. Halo Tuan Ban. Namaku Qin Tian. Nona Su. Aku hanya pernah dengar tentang keluarga Yang dan Wan. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Qin ini. Mungkinkah mereka juga keluarga terkemuka di Jiangcheng? Benar keluarga Qin baru saja kembali memasuki pasar. Nona Su. Bukan berarti saya Bantua bersikap tidak hormat. Hanya saja kali ini yang saya cari adalah pemasok kerja sama batu mentah. Tanggung jawab di baliknya melibatkan pesanan senilai ratusan miliar. Ini bukan tentang siapa, adalah siapa, sehingga Anda bisa begitu saja membagikan pesanan. Tuan Ban benar. Namun jika aku tidak memiliki kemampuan nyata, bagaimana aku berani mengganggumu dengan begitu lancang? Anak muda, ini bukan soal kemampuanmu. Tetapi apakah Anda memiliki kualifikasi? Saya tidak ingin membuang waktu pada seorang pemula. Siapa ini? Siapa berani provokasi Tuan Ben saat tiba? Sepertinya dia ingin mendapatkan pesanan. Namun, Tuan Ban tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang gegabah seperti itu. Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Tuan Ben, Anda tidak menganggap serius keluarga Qin. Maka keluarga Sukami seharusnya sudah cukup kan? Keluarga Su dan Qin tidak ada bedanya. Sampah macam apa kau ini? Jangan berani merendahkan diri pada Tuan Ban lagi. Tuan Muda Wan. Sungguh pemandangan yang langka. Tuan Ban. Sudah kubilang aku tidak salah datang kan? Konferensi Bursa Giok ini. Sejak kapan menjadi begitu santai? Orang-orang yang karakternya dipertanyakan, seharusnya tidak diizinkan masuk begitu saja. Anda bercanda, Anda bercanda. Konferensi pertukaran Giok tahun ini terbuka untuk kerjasama. Selama seseorang memiliki kemampuan, semua orang diterima. Jati Tuan Ban, Anda harus mencermati dengan saksama. Jangan biarkan orang tertentu dengan motif tersembunyi memanfaatkan celah. Itu Nona Yang. Pemimpin keluarga Yang juga datang untuk membantu. Astaga, sungguh suatu kehormatan. Aku bertanya-tanya, siapa itu? Tuan Ben. Anda sebaiknya melihat dengan baik. Dia bukan lagi anggota keluarga Yang. Bagaimana mungkin aku tak dianggap anggota keluarga Yang? Batas kesabaran saya. Anda benar-benar tidak mengerti. Shanshan, jangan merendahkan diri ke tingkat mereka. Setelah kontrak dengan Tuan Ban ditandatangani hari ini, aku ingin lihat apakah mereka masih berani keras kepala. Melihat betapa sombongnya kamu, aku benar-benar merasa malu atas seluruh keluarga Yang. Ketika saudara Wang dan saya mengambil alih Jingcheng, kakek saya secara alami akan tenang. Dia kemudian akan meminta bantuan untuk kembali. Sepertinya keluarga Yang bahkan tidak memberitahumu tentang pemakaman itu. Kau anjing busuk, siapa yang kau coba selamatkan? Aku benar-benar muak padamu, dasar bodoh. Ada apa dengan pertunjukan ini hari ini? Masih berani memprovokasi pendatang baru. Pengawal, bunuh kedua bodoh ini untukku segera. Tunggu.
Tuan tua yang meninggal mendadak. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu berpura-pura tidak tahu? Apa? Meninggal karena marah gara-gara Anda. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Itu adalah ulang tahun akbar Tuan Tua. Jelas kalian berdualah yang datang untuk membuat masalah. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Tuan Tua. Itu pasti karena kalian. Baiklah. Itu tidak sepadan. Hari ini adalah pertukaran antar faksi, bukan pertukaran dendam. Bagaimana kabar keluarga-keluarga Jiang Cheng Anda? Bantua tidak ingin terlibat. Beri saya sedikit muka dan berhenti di sini. Kau penuh omong kosong, hati-hati mulutmu. Para ahli terhormat dari Jiang Cheng. Hari ini, konferensi pertukaran Giong diadakan secara mega. Selain penilaian dan penanganan santai, ada juga satu hal penting, yaitu untuk masa depan. Pemasok kerja sama batu mentah kita. Untuk memilih mitra penting. Ini adalah kesepakatan besar senilai ratusan miliar. Aku ingin tahu keluarga mana yang bisa menerima tantangan ini. Tentu saja itu keluarga Wang. Tidakkah kau lihat berapa banyak orang yang mereka bawa? Mereka sudah menggenggam kemenangan. Mengenai kekuatan saya yakin, Anda semua mengerti. Tanpa dana kau tak bisa tangani batu mentahku. Tanpa wawasan, maka Anda akan kehilangan ratusan miliar. Baiklah Tuan Ban, mari kita langsung ke intinya. Bukankah ini hanya kompetisi? Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Hari ini saya telah menyiapkan 300 potong giok mentah. Siapapun dalam waktu 30 menit menemukan yang paling berharga. Tidak hanya potongan giok mentah ini akan menjadi milik mereka, tetapi mereka juga akan menjadi mitra saya. Tentu saja. Mengenai biaya kualifikasi, masih sama seperti sebelumnya. 30 juta. Keluarga mana yang ingin maju lebih dulu? 30 juta untuk hak bersaing. Sepertinya tidak ada bagian. Untuk keluarga kecil seperti kita, Hanya keluarga Wang dan yang tersisa. Siapa lagi yang memiliki kantong sedalam itu? Jika mereka salah menilai, mereka bukan hanya dipermalukan. Mereka bahkan bisa kehilangan segalanya. Aku pergi dulu. Anda Kintian kan? Apakah Anda di sini mewakili keluarga Su? Tuan Tua Ban, keluarga Su kami berurusan dengan kreasi artistik. Kami tidak tertarik pada bahan mentah atau hal semacam itu. Kami datang hari ini hanya untuk ikut bersenang-senang. Dan kebetulan untuk mendukung keluarga Qin. Anjing lumpuh itu. Jelas dia mencoba bersaing dengan saudara yang kita. Tuan Tua Ban, jika saja kau gizi-en kanku membunuh anak ini lebih awal, tidak akan ada begitu banyak masalah. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya, Wang Sengyang. Apakah kamu ingin pergi duluan? Tentu saja. Tapi kau tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Tuan Tua Ban, saya mengusulkan agar harga penawaran dinaikkan langsung menjadi 100 juta. Dengan cara ini, kita bisa langsung menyingkirkan individu-individu tak berharga ini dan menghemat banyak masalah. 100 juta. Awalnya 30 juta. Yang masih bisa diterima. Ini tiba-tiba naik menjadi 100 juta. Aku takut tidak ada yang berani bermain lagi. Jadi saya katakan, mari kita berhenti bersaing saja. Dan tinggal di sini untuk menonton pertunjukan mereka. The film was Bukankah itu hanya 100 translated juta? and narrated Kintian, by aku percaya M. Media. padamu. Dengan aku mendukungmu, silakan lakukan. Baiklah, berhenti bertele-tele. Aku lihat hanya dua keluarga kita yang bersaing di lapangan. Lebih baik, mari kita adakan kompetisi di panggung yang sama. Kintian, kau pikir aku tidak akan berani? Jika kau tidak lari sekarang, nanti, ketika kau sudah mengotori celanamu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu.
keempat individu ini. Jika saya tidak salah, mereka memang yang legendaris. Benar sekali. Mereka adalah 4 pendeta pedang Jiangchen. 4 tetua agung kaisar misterius langit dan bumi. 4 pendeta pedang. Dulu saya hanya melihat mereka di jurnal. Membaca karya-karya mereka, saya tidak pernah menyangka bahwa keluarga Wang Anda akan membawa mereka di bawah komando Anda. Ini menunjukkan kekuatan keluarga Wang Anda. Benar-benar luar biasa. Tuan Ban, kita bekerja sama? Apakah kau masih punya alasan untuk ragu? Untuk bisa bekerja sama dengan keluarga sekuat Anda. Itu benar-benar berkah bagi bantua ini. Tuan Ban mencoba menentukan hasilnya bahkan sebelum dimulai. Ini tidak sesuai aturan, bukan? Lihat cepat celah itu. Sekarang kau tercengangkan. Apa gunanya melihat? Dia bahkan belum pernah menyentuh panah sebelumnya. Itu semua hanya untuk pamer. Saya pikir kali ini, dia tidak hanya akan mendapat masalah, tetapi juga seluruh kekayaan keluarga Su akan benar-benar musnah. Kurasa tidak ada perbandingan sama sekali. Kurasa anak yang tidak jelas ini tidak tahu apa-apa. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu kita? Mamang, saya kira dia adalah master yang sangat kuat. Siapa sangka dia hanya naik ke sana untuk mempermalukan dirinya sendiri. Paman Wang, saya sudah membuat pilihan saya. Potongan bahan ini adalah yang terbaik di seluruh tempat. Kau sudah memilih dalam waktu sesingkat itu. Para tetu, apakah kalian ingin memilih lagi? Sama sekali tidak perlu. Potongan bahan mentah ini, dengan permukaan yang terbuka, meneteskan warna hijau zamrud. Ini adalah lilin es hijau yang. Dan lihatlah, pada ukuran permukaan yang terbuka. Dari permukaan ini tampaknya, ini sudah mencapai yang sesungguhnya. 9/10. Setelah mengupas kulitnya nanti, semua orang bisa menyaksikan harta sejati itu. Potongan ini dianggap memiliki kualitas unggul alami, termasuk dalam kategori naga SG Pit, tingkat tertinggi. Setelah evaluasi kami dengan suara bulat percaya potongan ini bernilai setidaknya 50 juta. 50 juta. Apa kau gila? Satu potong ini 50 juta. Dan masih ada begitu banyak potongan yang belum dipotong. Keluarga Wang telah mendapatkan rezeki nomplok. Ya. Kalian hanya orang tua Wang Shengyan. Setelah aku kembali, aku pasti akan memberi hadiah untuk kalian semua. Memberi hadiah untuk kalian semua. Saya sudah berurusan dengan batu menta selama bertahun-tahun. Dan saya telah melihat potongan-potongan memperlihatkan kualitas kelas 1. Itu hanya bernilai 10 juta. Ini wajar. Mungkin selama puluhan tahun di pasar. Ini belum pernah terlihatkan, Tuan Muda Wang. Ini adalah sesuatu yang jarang ditemui dan sangat dikari. Kali ini Anda memiliki kekuatan dan keberuntungan berlipat ganda. Akan sulit bagi Anda untuk kalah. Hanya ini. Nah, apa yang kau katakan? Ini hanya batu 50 juta. Aku sarankan kamu periksa lagi. Kamu masih punya waktu untuk mengumpulkan 500 juta. Sebelum kamu menyombongkan diri. Nah, saya rasa Anda belum banyak melihat dunia, kan? Apa maksudmu hanya 50 juta? Belum tentu kalian lihat kualitas ini seumur hidup. Ini adalah barang asli. Mahakarya yang benar-benar langka dan dicari. Kin, jangan hanya menebak secara membabi buta. Apakah kau menemukan harta karun? Apakah itu bahkan bernilai 5 sen? Apa yang mungkin bisa dia nilai? Dia lebih buruk daripada batu di jamban. Bisakah dia menilai kotoran anjing sekalipun? Mengingat kalian veteran dihormati di industri ini. Mengingat kalian adalah veteran yang dihormati di industri ini. Jangan menangis ketika kalian kalah nanti.
itu hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan. Jika Anda dapat menemukan hari ini, sesuatu yang lebih berharga daripada guci di tangan saya ini, akan berlutut dan bersujud di depan kalian, tepat di depan semua orang. Baiklah. Tunggu saja. Ini dia. Bukankah ini kulit bergaris hitam? Yang baru saja kita periksa. Kau bahkan tidak bisa mengenali kulit bergaris hitam ini. Namun kau masih menyombongkan diri tanpa malu. Kau minta 500 juta untuk itu. Saya katakan anak bernama Kin itu. Menyerahlah saja. Bagaimana Anda bisa memotong kulit bergaris hitam ini? Di dalamnya semuanya karbon hitam. Itu bahkan tidak dianggap sebagai bahan kelas terendah. Kentian, kau tidak hanya lumpuh. Tetapi kau juga membabi buta, menghabiskan 100 juta untuk membeli sepotong kulit bergaris hitam. Kembalilah ke desamu dan bermain manik-manik. Itu sama sekali tidak membabi buta. Ini. Tidak apa-apa. Potongan kulit bergaris hitam ini adalah giok gelap tertinggi. Bernilai 500 juta. Apel. Aku. Anak muda Anda masih kurang pengalaman. Potongan di tangan Anda ini hanyalah batu kavasi yang menyamar sebagai giok hitam. Itu tidak tembus cahaya maupun berminyak. Saya mengingatkan Anda dengan baik. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa pergi memeriksa di sungai Jiangdiu. Dasar sungai itu penuh dengan hal-hal seperti itu. Itu benar. Kamu tidak salah. Tapi giok hitam ini adalah giok putih. Terbungkus dalam batu kavasi. Mustahil. Mungkinkah kita salah? Orang-orang tua kalian tidak percaya padaku. Belah dan lihat. 4 sain pedang. Saya tidak pernah membuat kesalahan dalam penilaian saya. Saya akan memotongnya sekarang juga, untuk membuat Anda mengerti dengan jelas. Hati-hati gunakan potongan yang lambat dan melebar. Kalau kau rusak, kau tak mampu bayar ganti rugi. Omong kosong. Apakah Anda pikir kami tidak tahu itu? Mengapa Anda tidak memotongnya lagi? Ini tidak mungkin benar-benar. Giok gelap tertinggi kan? Cahaya hijau apa itu tadi? Dikatakan bahwa hanya giok peringkat tertinggi yang ada. Sekilas rahasia surgawi akan terungkap saat muncul. Apakah ini? Omong kosong. Apakah kalian berdua sudah pikun? Tingkat tertinggi di dunia ini hanyalah tingkat kelahiran surgawi. Tingkat tertinggi ini hanyalah legenda. Hanya di seni bela diri nasional musim semi gugur paling awal, itu pernah disebutkan. Bagaimana bisa digali begitu saja? The film was translated and Hanya karena belum kau narrated lihat by bukan M. berarti tak Media. ada. Tetua Tian, mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Baiklah. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Jangan biarkan itu membutakan mata anjingmu. Hati-hati, jangan melihat-lihat sembarangan. Mataku. Mataku. Mengapa saya tidak bisa melihat apa-apa? Semuanya jangan khawatir. Mata kalian akan pulih sebentar lagi. Semuanya. Sekarang lihat batu ini lagi. Ini benar-benar tertinggi. Giok gelap. Mata kita yang biasa sama sekali tidak layak untuk melihatnya. Ini adalah barang asli. Anak kecil. Tidak, Tuan Kier. Bagaimana Anda membedakannya? Keahlian. Itu benar-benar memungkinkan aku melihat sekilas giok gelap tertinggi yang memudar dan bersinar. Tak ada penyesalan dalam hidup ini. Senjata sains surgawi adalah hanya bernilai 50 juta. Berapa nilai ini? Saya pernah mendengar nama Cuyu ini. Itu pernah disebut rahasia oleh biksu terkemuka Xuanzang.
Dari dinasti Tang, keunikan giok tinta terletak pada kekerasan dan kepadatannya. Setelah 10.000 tahun ditempa alam, hanya beberapa partikel seukuran jerawat yang terbentuk. Harta karun sebesar ini milik semua keluarga. Apa yang kamu teriakkan membabi buta, orang tak berguna yang belum pernah melihat dunia. Bahkan jika ini kualitas tertinggi, harga pasarnya tidak akan setinggi itu. Benar, pergilah periksa dan lihat berapa harga sebenarnya. Giok hitam agung. 10 juta. Setelah semua keributan itu, kualitas tertinggi ini hanya 10 juta. Benar-benar pandai menipu orang. Baru saja mataku hampir buta sialan. Jadi itu hanya sebuah fasad. Saudara Yang, itu 10 juta per gram. 10 juta per gram. Apel. 10 juta per gram. Ya, rekor dunia. Batu mentah kelas agung memiliki harga awal 10 juta per gram. Potongan ini seukuran telur. Beratnya setidaknya 50 gram. Kalau begitu tidak lebih tidak kurang. Bukankah itu 500 juta? Tidak, perhitunganmu salah. Menjual sepotong sebesar ini secara utuh, ini dihargai miliaran. Bahkan 10 miliar pun tidak akan bisa membelinya. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Tuan Qi, bagaimana Anda melakukannya? Aku telah menilai batu mentah sepanjang hidupku. Dan aku belum pernah menemukan yang seperti ini. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan hari ini? Tuan Tuaban, kamu tidak tahu. Giok tinta sejati terbentuk dari grafit yang meresap ke giok putih. Tapi seringkali giok tinta benar-benar hitam dan tinta murni. Kamu bahkan tidak bisa melihat inti giok putih di dalamnya. Terlebih lagi kulit luarnya terbungkus dalam lapisan gelap dan kasar, membuat orang salah mengira. Sebagai batu pinggir jalan yang tidak berharga. Bukan karena aku beruntung, kupikir pasti banyak barang bagus sebelumnya. Tetapi tidak ada yang mengenalinya. Tuan Qi, mengapa aku baru bertemu denganmu sekarang? Jika Tuan Qin tidak dilahirkan, dunia akan berada dalam kegelapan abadi. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita tanda tangan perjanjian kerjasama sekarang? Apa yang terburu-buru? Batu ini dihargai 10 juta per gram. Tetapi volume transaksi pasar adalah 0. Jika ada harga tetapi tidak ada pasar, itu sama dengan 0. Apa gunanya jika harganya sangat mahal? Tepat sekali, benar. Tuan Ban, meskipun unit militer Jipin Ace Dragon yang kami buat tidak memiliki harga setinggi itu, tapi kami memiliki harga pasar yang jelas. Jadi kamilah The yang film was seharusnya menjadi translated pemenang putaran and ini. narrated by M Media. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Jadi bagaimana ini harus dinilai? Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Keluarga Wang menang. Apa yang kamu teriakkan? Apakah menang atau kalah ditentukan oleh teriakanmu? 4 tetua kalian ada di sini. Para ahli yang paling berpengalaman. Kalian harus mengatakan sesuatu. Tuan Qin, kami sangat tidak sopan barusan. Kami para tetua ini meminta maaf kepada Anda. Tian Tua, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berlutut pada anak ini? Apakah kau tidak peduli dengan reputasimu lagi? Wang Xiangyang, justru karena kami menginginkan reputasi ini, sehingga kami berlutut kepada Tuan Qi. Kau sama sekali tidak tahu apa artinya ini. Bagi Tuan Qi, untuk memiliki wawasan seperti itu, maka kami harus berlutut dan memujanya. Itu adalah penghormatan terbesar dari kami para tetua ini. Jangan lakukan ini, tolong cepat bangun. Tuan Qin, orang tua ini ingin menjadi murid Anda. Jika Anda tidak keberatan, terimalah kami. Jika tidak, kami tidak akan bangkit. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya beruntung itu saja. Dalam pengalaman itu, masih kalian para senior. Dan tolong cepat bangun. Tuan Qin, terimalah kami sebagai murid. Bagaimana dengan ini? Kalian bisa gabung beberapa cabang keluarga Qinku dan menjadi konsultan kesehatan saya. Di masa depan, kita juga bisa bersama-sama, bertukar pikiran dan bekerja sama. Bagaimana? Itu benar-benar hebat, ini bagus. Tolong cepat bangun. Itu luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Kau telah memberontak. Dasar orang tua bodoh, apakah kalian tidak ingin hidup? Aku menyediakan makanan dan minuman untuk kalian, dan mendukung kalian di masa tua. Sekarang kau berani mengkhianatiku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Wang Xiangyang, apakah kau mencoba merusak bisnisku? Apakah Anda ingin mencoba? Mari kita lihat apakah lehernya patah duluan, atau tangan Anda yang patah duluan. Keluarga Wang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mereka putus asa. Tentu saja mereka langsung kehilangan 100 juta.
Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Mereka sangat ketakutan. Wang Sheng, yang kau tidak bisa sekejam itu kan? Hanya sekadar 100 juta. Apakah pantas menggunakan kekerasan? Ketua Ban, kami akan mengungkapkan masalah ini hari ini. Tetapi Anda sebaiknya berpikir jernih. Jika Anda bekerja sama dengan Kentian, saya akan memulihkan kerugian saya sekaligus. Benar sekali, Ketua Ban. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang perintahmu hanya bisa ditujukan kepada keluarga Wang kami. Kau harus memberikannya mau tidak mau. Kau harus memberikannya bahkan jika kau menolak. Apakah kau juga paksa jual beli sekarang? Giok primalku kuberikan pada siapapun ku mau. Apakah terserah padamu untuk memutuskan? Jika kau tidak memberikannya, coba saja. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku datang ke sini hari ini mewakili keluarga Yuan. Jika kau tidak memberi muka pada keluarga Wang kami, kau tidak memberi muka pada keluarga Yuan. Mau memberikannya atau tidak? Siapa yang kau ancam? Kau pikir aku takut padamu? Aku tetua Ban, bukan dari Jiangcheng. Bahkan jika kekuatanmu sangat besar, itu tidak akan sampai padaku. Jadi kau tidak akan memberi kompensasi. Baik, kita lihat saja nanti. Tuan Kia. Tapi Wang Shenyang adalah orang yang seperti itu. Badut belaka masih datang ke sini untuk membuat masalah. Jangan ganggu kerja sama kita. Tetua Ban. Wang Sheng yang tidak melebih-lebihkan. Tuan Qin, apa maksud Anda dengan itu? Semuanya pertemuan hari ini dengan ini diakhiri. Kita akan bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Tetua Ban, apakah Anda tahu siapa Yuan He? Siapa dia? Para pendatang baru yang muncul di Jiangchengmu. Apakah mereka semua begitu tangguh? Bagaimanapun mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Bahkan, jika kita bisa bekerja sama, kita harus ekstra hati-hati di masa depan. Jangan khawatir. Aku tetua Ban, tak pernah ada masalah dengan kirimanku. Dan aku tidak beroperasi di Jiangchengmu. Mereka Seharusnya tetap hati-hati. Tetua Ban perubahan di Jiangcheng. Anda mungkin tidak tahu. Wang Xing yang baru saja datang. Dan Nona Yang. Mereka semua adalah orang-orang Yuan He. Mereka berkolusi satu sama lain. Mereka ingin kuasai seluruh pasar antik Jiangcheng. Itulah mengapa adegan itu baru saja terjadi. untung kita tidak bekerja sama dengannya. Tuan Qin, Nona Su. Kalian berdua pasangan yang serasi. The film was translated and narrated by M. Aku tetua Media. Ban, mulai sekarang beri semua pesanan padamu berdua. Tetua Ban, Anda salah paham. Kami bukan pasangan. Kami hanya rekan kerja. Tetua yang meninggal beberapa hari yang lalu. Sebelum meninggal, dia mempercayakan kami untuk melindungi masa depan Jiangcheng. Tetua yang benar-benar meninggal. Jadi benar itu adalah Nona Yang. Saudara Kintian, hari pemakaman adalah besok. Haruskah kita pergi untuk memberikan penghormatan? Tidak nyaman bagi kami untuk menunjukkan diri, untuk menghindari masalah lebih lanjut. Namun Tetua Ban, saya ingin tahu, apakah Anda ada waktu luang? Benarkah? Aku juga memiliki niat yang sama, Tetua Yang. Sangat baik padaku saat itu. Aku akan mengantarnya, yang memang seharusnya begitu. Kalau begitu saya ingin meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu. Selama kau membutuhkanku, aku Tetua Ban. Katakan saja. Setelah pemakaman, saya akan memberitahu semua keluarga di Jiangcheng. Saya ingin menjunjung tinggi keinginan terakhir Tetua Yang, dan adakan pameran seni budaya dan bela diri. Kau melakukan ini karena kau mau. Memancing ular keluar dari sarangnya. Direktur Jiang, silakan. Direktur Jiang dari Ban Jiangcheng. Menantu laki-laki yang ditinggalkan dari keluarga Yang. Urusanmu anak muda. Cukup menjadi sensasi baru-baru ini. Bicaralah. Apa yang Anda butuhkan dari saya, Direktur Ban? Direktur Jiang, bukankah itu jelas? Tentu saja saya datang untuk meminta bantuan dari Anda. Jiang tua. Aku akan menjadi penjamin Kintian. Jika suatu hari dia benar-benar tidak bisa membayarnya, utang ini. Anggap saja itu, utangku Yang. Tapi, kau bocah tak berguna. Kau sebenarnya cukup menarik. Baiklah. Demi persahabatanku dengan bos Yang, aku akan memberimu beberapa juta.
Tidak perlu membayar kembali. Saya ingin meminjam 100 juta untuk grup Su. Apel. Masalah grup Su. Jelas keluarga Wang yang melakukannya. Jika grup Su dijatuhkan, maka keluarga Wang yang akan memetik hasilnya. Jika aku meminjamkan uang kepada keluarga Su, itu berarti aku melawan keluarga Wang. Lalu aku sebagai direktur ban. Bukankah itu berarti kau tidak ingin melakukannya lagi? Direktur Jiang, tahukah Anda? Prinsip bibir hilang gigi kedinginan. Kau bajingan. Kau masih mau mengajarku pekerjaan. Bos Yang. Seseorang harus memilih tema dengan hati-hati. Jangan salahkan aku nanti. Jika aku berbalik memusuhi dan tidak mengakui kau. Jiang tua. Kintian ada benarnya. Jika kau takut pada pengaruh keluarga Wang, nanti mereka juga akan merencanakan sesuatu padamu. Bos Yang, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Dengan bajingan sepertinya. Jika kau menyinggung Wang Xiangyang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Manajer Jiang, bagaimana kita mati? Anda sendiri tidak tahu. Lalu bagaimana Anda mati? Anda tahu sendiri. Apel. Aku bahkan belum menembakmu. Dan kau berencana membunuhku. Manajer Jiang. Apakah Anda kesulitan tidur di malam hari akhir-akhir ini? Perut kembung dan sakit anggota badan lemas. Jadi kenapa, kalau memang begitu? Apakah Anda juga mengalami kehilangan nafsu makan? Mata merah. Denyutan di belakang kepala Anda. Jadi kenapa? Jika demikian, maka kalian semua akan mati. Memberi ucapan sensasional dan menakut-nakuti orang. Tubuhku sangat kuat. Sepertinya aku tidak meminjamkan uang kepadamu. Jadi kau mengancam akan memukuliku. Leontin giok di dadamu. Menyerap energi yangmu. Ini. Jiang tua, apa kau baik-baik saja? Haruskah aku memanggilkan dokter untukmu? Tidak perlu memanggil. Dia hanya ketakutan. Leontin giok ini menyerap energi yangnya. Waktunya tidak banyak lagi. Tapi saat ini, itu tidak akan membunuhnya hari ini. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kau tidak bercandakan. Leontin giok ini bukan giok head yang biasa. Manajer Jiang, dari mana ini berasal? Seseorang memberikannya kepadaku. Kalau begitu orang itu mencoba mencelakaimu. Seperti kata pepatah. Manusia rawat giok 3 tahun, giok rawat manusia seumur hidup. Ini bukan Leontin giok biasa. Itu adalah giok roh milik seseorang. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak, agar kamu tidak mengalami mimpi buruk. Wang Xiangyang. Dia benar-benar tidak baik. Ini diberikan oleh Wang Xiangyang. Jiang tua. Bagaimana kau bisa tertipu oleh trik sekecil itu? Bagaimana aku tahu dia punya niat buruk? Dia hanya bilang itu giok bagus dari koleksinya. Dia memberi satu pada semua anggota senior asosiasi bisnis. Semua orang menerimanya. Ini gawat. Cepat beritahu mereka, suruh mereka lepaskan, lalu cuci ringan dengan air seni. Kubur di tempat. Nona Su tidak banyak waktu tersisa bagi perusahaan. Defisit modal hampir 100 juta tidak dapat ditutupi. Anda harus membuat keputusan. Nona Su, jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut dalam setengah bulan. Kau harus mencari solusi. Cukup. Nona Su sudah berusaha mencari solusi. Saya juga sudah menghubungi banyak perusahaan mitra. Mereka pasti akan berinvestasi untuk membantu Nona Su. Apa Anda masih belum memahami situasinya? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah Tuan Muda Wang. Selama Anda setuju dengan Tuan Muda Wang dan secara terbuka menyerah padanya, semua masalah perusahaan bisa diselesaikan. Wakil Presiden Zhao, apa Anda berbicara seperti manusia? Hanya seorang asisten. Berani bersikap sombong kepada saya. Saya orangnya Nona Su. Apa Anda pikir saya takut pada Anda? Baiklah, kau jalang kecil. Saya wakil presiden terhormat di perusahaan ini, tidak bisa mengatasi Anda.
Xiao Yanfang, apakah kamu gila? Nona Su, terus terang saja. Ketika waktunya matikan lampu olah pameran, dan Anda bisa bermesraan sesuka Anda. Kami bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Anda nikmati saja. Mengapa menolak? Jika kamu ingin bersenang-senang sebegitu rupa, kenapa kamu tidak kembali saja? Aku khawatir tidak ada yang akan melirikmu. Xiao Yanfang. Jeti ini suami tak berguna Presiden Su. Tak takut dipermalukan karena kembali terburu-buru. Jangan khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah perusahaan. Yang akan dipermalukan adalah kamu. Selesai. Anda sih tak berguna. Benar-benar mendapatkan pinjaman itu. Berhenti menyombongkan diri. Kita sudah sepakat sebelumnya. Jika Anda tidak bisa memperbaiki celah 100 juta perusahaan, kau harus berlutut dan mengakui kesalahan. Dananya sejauh mungkin. Hanya 100 juta. Kenapa kamu tidak bilang lebih banyak saat itu? Aku akan membiarkanmu menerima beberapa tamparan lagi. Sejak didirikan, grup ini belum pernah mendapatkan 100 juta. Kau bisa mendapatkan 100 juta. Apa kau pikir bank ini dijalankan oleh keluargamu? Tepat sekali, jangan hanya bicara. Tunjukkan kepada kami dokumen pinjamannya. Dalam 3 menit tepat pukul 9. Seseorang akan mengantarkannya. Kau pikir bank ini milik keluargamu. Dan seseorang akan mengantarkannya kepadamu. Berhentilah bermimpi di sini. Presiden Shu, saya rasa Anda harus bersiap untuk seni membuat bayi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya bisa mengajari Anda beberapa posisi yang bagus. Lumayan. Permisi, siapa Tuan Qin? Ini adalah kontrak untuk 100 juta. Silakan tanda tangani dan tinjau. Kontrak 100 juta. The film Bagaimana was ini mungkin? translated and narrated by M Media. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Rulsing tanda tangani. Baiklah. Presiden Su, Anda tidak bisa menandatanganinya. Siapa tahu kontrak ini palsu. Benarkah kau percaya dia dapat 100 juta? Kontrak ini jelas dipalsukan olehnya. Kontrak ini ditinjau secara pribadi oleh manajer bank kami Jiing. Kontrak ini memuat tanda tangan pribadinya. Anda bilang itu palsu. Mau ku bawa manajer Jiing ke sini agar Anda memeriksa apakah dia palsu. Saya sudah menandatanganinya. Terima kasih atas bantuan Anda. Baiklah, saya permisi dulu. Perusahaan terselamatkan. Perusahaan terselamatkan. Anda benar-benar mendapatkan 100 juta. Masalah perusahaan sudah teratasi. Tapi sekarang, sepertinya masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Xiao Yanfeng. Taruhan Anda dengan Tuan Qin. Saya mengingatnya dengan jelas. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Aku minta maaf sekarang. Tampar diri Anda sendiri. Presiden Su. Saya wakil presiden perusahaan. Saya telah mencurahkan darah dan air mata untuk perusahaan. Ini adalah taruhan antara kalian berdua. Kau juga bilang taruhan harus dihormati. Saya juga tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, kamu bisa mencari orang lain untuk membantumu. Jangan malu untuk bertanya. Saya minta maaf Presiden Su. Saya tak seharusnya mempertanyakan Tuan Qin. Saya tak seharusnya menyarankan tidur dengan Tuan Muda Wang. Xiao Wen, tolong bawa barang-barangnya ke sini. Ya. Xiao Yanfang. Urusanmu dengan Wang Xingyang sudah saya selidiki secara menyeluruh. Semua berkas yang kalian berdua tangani, haruskah saya membacakannya untukmu? Aku. Tidak. Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak berkolusi dengan Tuan Muda Wang. Melihat kontribusimu bertahun-tahun pada perusahaan, saya akan memberimu sedikit harga diri. Kau dipecat. Sekarang keluar.
Dia lolos terlalu mudah. Ruosin kali ini. Aku juga mendapat bonus tak terduga. Terima kasih kakak Kintian. Masalah perusahaan telah diselesaikan. Bagaimana kau tahu aku pasti dapat pinjaman? Kamu sama sekali tidak terlihat gugup. Aku percaya padamu. Jika bahkan kamu tidak bisa menemukan solusi, maka aku hanya harus menerima takdirku. Jadi aku tidak khawatir. Ada juga bonus tak terduga kali ini. Lihat, Mengapa aku memiliki firasat buruk? Apa ini? sebuah saluran spiritual. Ki adalah berkah yang memandu roh. Jenderal Naga pakai batu Dewa Kantung Empedu Naga. Memurnikan kekuatan ilahi dari berbagai harta karun. Oleh karena itu batu giok ini. Adalah kekuatan jahat yang mereka murnikan. Menggunakan batu Dewa Kantung Empedu Naga. Yuanhe. Aku akan mulai melawan. Presiden Su, Anda tidak menduga ini bukan? Pada akhirnya, Anda tetap jatuh ke tangan saya. Jangan takut, jangan takut. Kita teman lama. Aku bilang Wang Xingyang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin menidurimu. Kau bajingan, jangan sentuh aku. Kintian akan datang menyelamatkanku sebentar lagi. Menyelamatkanmu. Yanfang, bukankah kamu memberitahunya? Kintian mengalami kecelakaan mobil. Dia hancur sampai mati, benar-benar tercabik-cabik. Benar-benar tercabik-cabik sampai mati. The film was translated and narrated by M Media. Kintian. Kalian bajingan. Jika aku tidak memastikan kalian mati dengan kematian yang mengerikan, aku akan melawanmu sampai mati. Kau jalang sialan. Kau jalang kecil, hari ini aku. Aku pasti akan bermain sampai aku membunuhmu. Apa yang terjadi? Atur suasana. Langit juga ada di pihakku. Siapa yang berani menyentuh Ruosin? Mereka semua harus mati. Bagaimana ini mungkin? Kintian belum mati? Apakah kamu berhalusinasi? Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa masuk. Gudang 3 lantai ini lengkap dengan pintu keamanan diperkuat. Selama kita memiliki Sur Ruosin. Bahkan jika Kintian datang hari ini, dia harus berdiri di sana dan menonton dengan patuh. Siapa yang berani menyentuh Ruosin? Mereka semua harus mati. Para bajingan ini. Semua harus mati. Wang Xingyang. Kau binatang buas. Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Perwakilan dari keluarga Wang. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangchen. Perwakilan keluarga Wang. Aku tahu. Apa kau bosan hidup? Apa kau bosan hidup? Aku akan melumpuhkanmu atas nama satu orang. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Karena mati seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Ruosin. Ruosin, bangun. Ruosin. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ini aku Ruosin. Ini aku. Aku Kintian. Kau belum mati. Kintian. Maaf Ruosin, aku terlambat. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Kintian, kamu tidak menyangka ini kan?
Hari ini adalah hari kematianmu. Kau ingin membunuhku. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Coba tebak. Tuan Jenderal Naga bawahanmu terlambat. Aku harap Anda akan memaafkanku. Terima kasih Jenderal Naga. Qin Tian, Anda tidak bisa mengalahkan Yuan He. Biarkan dia melanjutkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda berani menantang Yuan He, Anda hanya mencari mati. Kekuatan Dewa Naga Anda belum lengkap. Kurasa saya tidak salahkan. Aku tidak butuh pengingatmu. Tapi karena kamu tahu tentang kekuatan Dewa Naga, itu berarti batu Dewa Kantung Empedu Naga ada di tanganmu. Benar. Qin Tian, Anda berpikir terlalu sederhana. Saya tidak sabar menunggu Anda mati. Master Qianlu, Kolam Naga Ilahi, apakah ada metode interogasi yang efektif? Anda bahkan jika Anda memaksa saya tidak akan mengaku. 108 Divisi Kolam Naga Ilahi. Secara khusus mengelola Departemen Interogasi Kriminal. Selama seseorang dikunci di sana. Apapun yang kau inginkan, bisa diperoleh. Pikiran yang delusi dan pikiran yang salah tidak dapat diungkapkan. Mimpi delusi. Dia telah dirasuki oleh roh jahat. Tubuhnya sudah di luar kendalinya. Master Qianlu, aku menyerahkannya padamu. Kamu harus menjamin keselamatannya. Ya, kau masih berani kembali. Kau bilang akan membawakan kepalamu kepadaku di mana? Kau mau lakukan sendiri, atau aku bantu? Ini. Tuan muda, hai, kamu tidak bisa membunuhku. Kita sudah sepakat saat itu. Keluarga Wang akan membantumu di Jiangcheng. Dan kamu akan membantu keluarga Wang kami menjadi nomor 1 di Jiangcheng. Sekarang setelah kamu mencapai tujuanmu, kamu tidak boleh melupakan kebaikan keluarga Wang. Sungguh sia-sia. Aku memberimu kesempatan untuk menjatuhkan Qin Tian, tetapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Dan kau masih ingin menjadi nomor 1 di Jiangcheng. Aku memberimu muka dan kau masih gagal. Bagaimana aku bisa melawan sekuat itu? Bahkan kamu sendiri tidak berani menghadapinya. Dan kamu ingin aku yang pergi. Bukankah kamu sengaja memanfaatkanku? Awalnya aku bermaksud menggunakan keluarga Wang untuk melemahkan Qin Tian. Tetapi aku tidak menyangka kau hanya bisa menggoresnya. Kau benar-benar bajingan tak berguna. Kakak Xiangyang, Yuan He, mengapa kamu bahkan membunuh orang-orangmu sendiri? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? dia sendiri tidak berguna. Aku masih harus urus bisnis keluarga Wang untuknya. Kau pintar, kau akan memanfaatkan kesempatan itu. Benar. Kalau begitu, saya tidak akan mengejar keuntungan lagi. Sekarang, saya hanya ingin Qin Tian dan Jalang itu mati. Bisakah Anda membantu saya mencapai itu? Pergi sesuai keinginanmu. Sudah waktunya untuk bergerak. Misi sudah mengaku. Yuan He akan dalam 3 hari menjadi tuan rumah konferensi bersama harta nasional. Kemudian keluarga artefak kuno Dacia. Semuanya akan memamerkan harta nasional di perjamuan. Bagaimana bisa begitu banyak orang mempercayainya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki sihir jahat yang menyihir pikiran orang? Tablet giok pemakan jiwa yang dia berikan sebelumnya sudah menjelaskan semuanya. Ini bukan lagi pertukaran konsultasi bisnis. Dia secara terang-terangan mencoba merebutnya. Apakah kamu mengatakan dia akan di pertemuan akbar menyerap sebagian kekuatan suci dari harta nasional untuk membantu dirinya mengembangkan sihir jahat? Tepat sekali. Kita harus menyusun tindakan balasan untuk menghancurkan sepenuhnya usahanya. Untuk ikut konferensi harus tunjukkan harta nasional kelas dunia. Keluarga Sukcuma punya satu lukisan 10.000 mil sungai dan gunung. Aku khawatir. Jika harta nasional ini benar-benar direbut olehnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Rusin, kita harus melindungi kerajaan Dacia. Qin Tian, kamu memang ada di sini. Ini perusahaanku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak diterima di sini. Jangan usir saya tidak di sini untuk membuat masalah. Saya datang untuk mencari Qin Tian. Saya tahu saya pernah menyakiti Anda sebelumnya. Tetapi Anda juga perlu memahami saya. Saya tahu Qin Tian mencintai Anda. Tetapi saya mencintainya. Saya hanya ingin membuatnya tetap tinggal. Kita bisa berteman. Bukan musuh. Aku tidak akan memikirkan masa lalu lagi.
Kau harus pergi. Aku harap kau memulai lembaran baru dan menjadi orang yang baru. Kentian, bisakah saya memeluk Anda untuk terakhir kalinya? Bagaimanapun kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa yang kau lakukan padaku? Kentian, Dia ingin mengendalikan pikiranku. Ilmu sihir jahat ini benar-benar tercela. Kentian ini adalah permintaan maaf saya yang paling tulus. Apa pendapat Anda tentang hadiah besar ini? Aku tidak bisa dikendalikan olehnya. Kentian ini semua salahku. Tempat ini adalah keluarga Su. Mengapa kamu membiarkan orang tak bertuhan ini masuk? Itu tidak akan berhasil. Bahkan Yang Sansan The film was diresapi dengan kekuatan translated jahat oleh and Yuan He. narrated by Bangunan M. ini Media. sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sialan. Tanpa batu dewa Empedu Naga, kekuatan doaku terlalu terbatas. Tuan Yuan sungguh isyarat yang mega. Begitu banyak harta nasional kelas dunia. Belum pernah terjadi dan takkan terlampaui. Ini benar-benar memperluas wawasan kita. Semuanya silakan nikmati. Artefak-artefak ini semuanya dipilih dengan cermat olehku. Aku harap semua orang menyukainya. Pada saat yang sama aku mengumumkan. Semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dari dasiaku. Semua memiliki kepentingan yang tak tergantikan. Aku ingin bertanya kepada semua orang. Apakah kalian bersedia tunduk kepadaku? Apa Yuan He? Kau mengorganisir aliansi harta nasional hanya untuk menjadi Raja lebih Jiangchen. Tidak, kau salah. Itu untuk menjadi raja di Dacia. Raja dunia. Apa kau gila? Omong kosong apa ini? Kau hanyalah tokoh kecil di dunia koleksi. Apakah Dacia tidak punya siapa-siapa lagi? Hanya kalian semua. Di mataku. Hanyalah tumpukan. Hanya mayat berjalan. Percaya atau tidak dengan satu perintah dari Tuan Yuan, kalian semua harus berlutut di hadapan saya. Bukankah kau yang Sansan? Putri keluarga Yan? Apa sekarang mengikuti orang ini? Kau sudah menjadi budak bagi tiga tuan. Lancang. Tuan Qin tiba. Keluarga Qin dan Su persembahkan lukisan nasional ribuan mil sungai dan gunung untuk menghadiri pameran. Tuan Yuan, Anda bisa tenang. Si Qin ini sudah di bawah kendali saya. Kentian, Anda datang ke pameran ini hari ini untuk tunjukkan kesetiaan pada Tuan Yuan, kan? Ya, Bagus. Kalau begitu ambil kata-kata ini dan serahkan secara pribadi kepada Tuan Yuan. Kentian, Karena kau menunjukkan kelemahan padaku. Lalu kenapa kau tidak berlutut? Dan mengakuiku sebagai ayah angkatmu. Panggil aku ayah beberapa kali. orang tak berguna akan selalu menjadi orang tak berguna. Tidak peduli keadaannya, Anda akan selalu harus bersujud dan meminta maaf. aku bukan orang biasa. Lututku menanggung kekuatan yang luar biasa. Apakah kedua tuan benar-benar ingin berlutut? Tentu saja. Bagus, terimalah hormat ini. Hormat pertama ini adalah sujud kepada semua harta nasional yang hadir. Aku menghormati harta nasional warisan ribuan tahun sebagai bukti peradaban Dacia yang cemerlang. Mereka layak untuk disujudi. Hormat kedua ini adalah untuk ratusan keluarga di Jiangchen. Karena kalian, Jiangchen bisa makmur. Dan barulah dewa bela diri memiliki arti. Kentian, apa yang kamu lakukan? Saya menyuruhmu berlutut kepada Tuan Yuan. Kenapa kamu berlutut pada ratusan keluarga di Jingcheng? Hormat yang ketiga adalah untuk penguasa Jiangchen. Penguasa tertinggi dunia dan kavaleri roh Handong kuno dan modern. Mereka adalah keberadaan yang paling mulia. 3 hormat. Untuk roh Jenderal Naga di surga. The film was translated and
Tidak, dia narrated sama by sekali tidak di bawah M-Media. kendali. Bagaimana ini mungkin? Kau mencoba mengendalikan pikiranku dengan ilmu hitam. 3 hormat dariku ini adalah hadiah sambutan untuk kalian semua. Mereka awalnya dirusak oleh ilmu hitammu. Tapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah disucikan olehku. Apa katamu? Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau akan mati dengan mengerikan. Orang tak dikenal yang bukan siapa-siapa. Apa yang kau pikir bisa kau ubah? Pameran ini milikku. Aku bukan orang tak dikenal. Aku adalah Jenderal Naga yang terlahir kembali. Aku adalah pelindung bangsa. Kemuliaan Dacia. Omong kosong, kamu bukan siapa-siapa. Kamu orang cacat menantu tak berguna keluarga yang. Kamu adalah orang tak berguna. Aku tidak peduli apakah kalian percaya padaku atau tidak. Tapi aku ingin memberitahu kalian semua bahwa Yuanhe merebut batu Dewa Empedu Naga milik Jenderal Nagaku, menyerap energi spiritual dari semua harta di dunia, mengembangkan ilmu hitam untuk kuasai Jiangchen, dan bahkan seluruh Dacia. Jika bangsa ini jatuh dan tanah hancur, maka rumah kalian, orang yang kalian cintai, kemana mereka akan pergi? Kau benar, tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau masih harus patuh menerima kematian. Berani bertindak liar di depanku. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kau bahkan tidak memiliki batu ilahi Empedu Naga. Bagaimana ini mungkin? Batu Dewa Empedu Naga. Sudah waktunya untuk kembali. Hentikan, kau tidak bisa membunuhku. Empedu Naga kembali ke tempatnya. Jenderal Naga kembali. Setelah ini 100 keluarga Jiangchen. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Yang Sansan. Saya di sini. Saya di sini. Kau mengikuti Yuanhe. Kau telah melakukan segala macam perbuatan jahat, namun kau masih berpikir bisa lolos dari hukuman. Sekarang, giliranmu. Saya salah. Itu semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon ampuni saya. Kau mengikuti Yuanhe. Berapa banyak nyawa yang kau hancurkan, dan sekarang kau masih mengharapkan pengampunan. Saya salah, ini semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon Tuan beri saya satu kesempatan. Kalau tahu hari ini datang, kenapa bertindak begitu? Hukumanmu sudah dimulai. Kamu hanya bisa menunggu penghakiman takdir. Qintian. Apakah kau ingin begitu banyak orang dikubur bersamamu? Siapa sebenarnya kau? Apakah kau berani menunjukkan wajah aslimu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Kau mungkin tidak ingatkan. Musuh yang kalah. Musuh yang kalah. Kau adalah Ishikawa. Baiki Jenderal Naga Shengwan. Aku tidak menyangka kau masih bisa kembali. Keberuntunganmu cukup bagus. Tapi sayangnya, tidak akan ada waktu berikutnya. Ishikawa. Hari ini aku Jenderal ini ada di sini, dan aku pasti akan membuatmu menjadi abu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa sebenarnya yang akan menjadi abu. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Terima kasih Jenderal Naga telah menyelamatkan kami. Kaulah yang menyelamatkan ratusan keluarga Jiangchen dan menyelamatkan harta nasional ini. Semuanya. Ratusan keluarga Jiangchen dapat dipertahankan, dan aku Qintian merasa sangat terhormat. Tapi kemenangan hari ini bukan hanya pencapaianku, melainkan hasil dari kalian semua keluarga yang bersatu, dan tekad kolektif kalian yang kuat seperti benteng. Qintian benar. Kami 100 keluarga Jiangchen mampu mengatasi krisis ini, dan itu tidak terlepas dari kepercayaan semua orang.